Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Quraish Shihab. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis pada suatu penelitian. Nah, langsung saja di sini saya sudah mendapatkan data yang saya ambil dari penelitian yang saya pakai untuk melakukan uji tersebut. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji validitas. Nah, untuk melakukan uji validitas yang pertama kita masuk ke analyze, kemudian correlate di sini dan bivariate. Nah, di sini kita akan memasukkan seluruh variabel yang ingin kita uji validitasnya. Di sini saya akan menguji untuk validitas dari variabel pertama. Kita pindahkan seluruh variabel pertama. Kita pindah ke variabel di sini, dan juga jangan lupa untuk masukkan juga total dari variabel pertama. Oke. Kemudian kita cetak pada kotak correlation coefficient, kita cetak Pearson, kita centang Pearson, dan juga centang to tell di test of significance. Kita klik OK. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil dari uji validitas mengenai dari variabel 1 tadi. Nah, di sini terlihat jelas bahwa total hasil validitas untuk variabel pertama, yakni di signifikansinya, yakni bernilai 0,01, dan juga untuk variabel pertama titik tujuhnya juga 0,001. Nah, di sini sudah langsung terlihat hasil untuk uji validitas mengenai variabel pertama. Dan begitu juga caranya untuk jika ingin mengetahui variabel kedua dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Untuk melakukan uji reliabilitas, di sini kita masuk ke analyze, kemudian scale, dan reliability analysis. Nah, setelah kotak seperti ini muncul, kita masukkan variabel yang ingin kita uji reliabilitasnya. Saya akan memasukkan untuk variabel yang pertama dipindahkan ke kotak item sebelah kanan. Nah, jangan lupa kita masuk ke statistik dan mencentang 4 ini, item, scale, scale related, dan juga correlation. Nah, setelah keempat ini kita centang, kemudian kita langsung continue, dan jangan lupa untuk kita model alpha, dan klik OK. Nah, setelah itu di sini kita akan melihat hasil dari uji reliability untuk variabel yang pertama. Untuk variabel yang pertama, reliabilitasnya itu berkisar pada dilihat di Crouchback Alpha berkisar pada 0,717, dan begitu terus kita akan lakukan untuk variabel kedua dan seterusnya. Akan melakukan uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik yang pertama kita akan menguji linearitas dengan scatter plot graph. Di sini kita masuk langsung ke analyze, kita pilih regression, dan ke linear. Nah, di sini kita akan masukkan total Y sebagai dependent dan juga semua total X sebagai independent. Kita masukkan. Nah, di sini kita jangan lupa untuk ke menu save dan centang understandardized pada predict values dan understandardized pada residual. Selanjutnya kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita kembali lagi. Kita di sini masuk ke graphs, pilih legacy dialog, dan ke scatter di sini, scatter atau dot. Di sini kita akan klik define. Nah, setelah itu kita akan memasukkan understandardized residual pada y-axis. Jadi understandardized residual pada y-axis dan understandardized predicted values sebagai x-axis
di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, oke, di sini setelah itu kita terlihat jelas hasil dari uji asumsi klasik untuk uji linearitas dengan scatter plot graph. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik dengan uji linearitas pada compare means. Selanjutnya kita masuk ke analyze, kemudian masuk ke menu compare means dan means. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita akan memasukkan variabel total y ke dependent list, kemudian memasukkan semua total variabel x pada kotak independent list. Nah, kemudian pada klik option. Nah, selanjutnya kita akan mencentang pada kotak statistic for first layer, kita akan centang test for linearity. Selanjutnya kita klik continue dan klik OK. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari uji linearitas dengan compare means. Kita bisa lihat di tabel ANOVA. Kita lihat di sini. Dan juga kita bisa lihat nilainya untuk variabel yang pertama, yaitu kita bisa lihat di sini signifikansinya dan juga F tabelnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan scatter plot dan uji normalitas dengan analisis normal PP plot yang bentuknya adalah garis dan histogram. Di sini langsung masuk ke analyze, kemudian regression dan linear. Nah, di sini kita klik plots. Nah, di sini kita akan memasukkan z-resid di sumbu y, z-resid di sumbu y, dan juga z-berat di sumbu x. Di sini untuk memunculkan hasil uji heteroskedastisitasnya. Kita klik continue. Oh iya, jangan lupa untuk aktifkan di sini histogram dan juga kita centang histogram dan juga normal probability plotnya. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini kita akan melihat hasil histogram untuk variabel total y di sini, dan juga ini untuk normal p-plot total y-nya. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan cluster yang hasilnya adalah koefisien. Kita klik menu transform, kemudian compute variable. Nah, pada kotak target value kita klik, kita tuliskan ABS res, ABS score res. Nah, ini kemudian pada kotak numeric expression kita tuliskan ABS buka kurung res underscore 1, kita tutup kurung lagi. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kemudian kembali lagi kita klik analyze, regression dan linear. Nah, di sini kita masukkan ABS res ini ke dependent, atau gantikan y dengan variabel ABS res ini, kemudian masukkan semua total x pada independent. Nah, kemudian pada kolom save kita hapus, jadi kita tetap untuk mencentang pada understandardized pada variable value dan menghapus
unstandardized pada residual. Selanjutnya kita klik continue dan klik OK. Nah, bisa dilihat hasil dari uji heteroskedastisitas dengan Glaser adalah koefisien, dan ini adalah hasil dari running data untuk uji heteroskedastisitas dengan Glaser. Uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov test. Kita klik menu analyze, kemudian ke non-parametric test. Di sini kita pilih legacy dialog. Ada legacy dialog, kita pilih one sample PS. Nah, kemudian di sini kita masukkan variabel unstandardized residual yang res1. Nah, yang res1 ini ke tes variable list di sini. Kemudian pada kotak distribution kita centang normal. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat jelas tabel dari Kolmogorov uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test di sini. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas dan uji autokorelasi. Nah, di sini kita masuk langsung ke analyze, kemudian ke regression dan linear. Nah, pada kolom dependent kita isi dengan total Y, kemudian pada independent ya kita isi semua variabel X. Kemudian klik statistik. Nah, di sini kita akan mencentang covariance matrix dan collinearity diagnostic, dan juga untuk autokorelasinya kita centang yang Durbin Watson. Klik continue, klik OK. Kita lihat. Nah, di sini untuk uji autokorelasi kita bisa lihat di model summary pada Durbin Watson dengan nilai 1,560. Ini adalah uji autokorelasinya. Dan yang untuk multikolinearitas kita bisa lihat di koefisien, kita bisa lihat di collinearity toleransinya dan statistik VF-nya. Dan yang terakhir kita akan melakukan uji hipotesis. Untuk uji hipotesis ini kita masuk langsung ke analyze, kemudian regression dan linear. Nah, di sini kita akan pilih variabel Y. Variabel Y untuk dimasukkan ke kolom dependent, dan untuk kolom independent kita klik variabel X2 dan isikan dengan kita hanya sisakan untuk variabel X1-nya saja. Kemudian pada klik statistik kita centang estimates dan model fit. Yang lain tidak usah, kita nonaktifkan dan continue. Klik OK. Nah, setelah itu lakukan sesuai dengan banyaknya X yang lakukan sesuai banyaknya variabel yang ada di penelitian. Kemudian pilih analyze, kita kembali lagi pilih analyze. Kemudian regression, linear. Nah, ini muncul kotak dialog regression. Kita pilih variabel Y untuk total Y, kemudian untuk kita akan masukkan untuk variabel independennya kita akan masukkan seluruh total X-nya. Kita masukkan variabel 2, variabel X2 dan variabel X3. Kemudian klik OK. Nah, kita lihat di sini adalah hasil dari uji hipotesisnya.
Kita bisa lihat di sini di model summary-nya dan juga ANOVA. Untuk signifikansinya sejumlah 0,01. Kemudian koefisiennya, signifikansinya konstan total 0,05, dan juga untuk residual statistiknya bisa dilihat di sini. Dan itu saja tutorial yang bisa saya berikan mengenai bagaimana caranya melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis suatu penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. See you.